Pernah denger gak kisah hantu yang terkenal banget di Thailand, Mainak Prakhanong? Jadi zaman dulu itu ada sepasang suami istri yang namanya Mainak dan Titmak. Pada waktu Mainak mengandung 8 bulan, suaminya ditugaskan untuk berperang. Mainak ditinggalkan sendiri dalam keadaan hamil, dan sepulangnya dari perang, dia udah gak sabar banget ketemu istri dan anaknya. Tapi sepulangnya di perjalanan, dia ketemu temennya yang namanya Kiat. Kiat ini bener-bener panik dan ngasih tahu si Titmak, kamu gak boleh pulang ke rumah. Karena selama kamu berperang, hal buruk udah terjadi di rumah itu. Dan istri kamu Mainak itu udah gak seperti apa yang kamu pikirin dulu. Tapi dia bersikeras untuk pulang ke rumah, dan akhirnya apa yang dia temuin di rumah serem banget guys. Lanjut part 2. Temennya ini sampai bilang ke Titmak, kamu gak boleh pulang karena istri kamu itu gak seperti apa yang kamu pikirin kayak dulu. Titmak langsung marah-marah dan bilang, lu nuduh istri gue selingkuh, dia gak mungkin, dia tuh orang baik. Akhirnya dia maksa pulang ke rumah. Dan sampai di rumah dia ketemu istrinya dan anaknya yang baru lahir. Tapi desas-desus tetangga tuh makin ngomongin mereka, dan dia ngelapor ke Mainak. Dia lapor ke Mainak kalau misalkan Kiat mungkin aja nyebar gosip. Tapi Mainak bilang, tenang aja, Kiat gak mungkin nyebar gosip lagi. Semua berjalan normal sampai akhirnya Mainak menjatuhkan benda, dan benda itu tembus ke bawah dan tangannya langsung ngambil bendanya. Di situ Titmak sadar ada yang aneh, dan muka anaknya dan muka Mainak itu mulai berubah. Dia langsung lari menuju vihara. Mainak berubah menjadi sosok monster dan akhirnya dimasukkan ke dalam suatu guci. Guci itu disimpan sampai sekarang agar Mainak tidak keluar lagi. Dan kalian bisa datangin vihara itu untuk ngelihatnya. YouTuber mukbang ini tuh kesel banget. Dia udah makan banyak tapi viewsnya dikit. Sampai akhirnya viewsnya meledak gede banget, tapi akhirnya dia nyesel. Jadi awalnya cewek ini tuh bikin video YouTube makan banyak gitu guys, tapi yang nonton tuh dikit banget. Padahal tuh makanannya enak-enak. Pas dia ngedit, dia ngeliat kok subscriber yang gak naik, viewsnya gak naik. Sampai akhirnya dia mikir gimana ya caranya biar viewsnya naik. Akhirnya dia makan sesuatu guys yang bikin semua orang itu pengen nonton. Dan akhirnya dia makan daging mentah. Di sini semua orang langsung nonton, viewsnya naik, subscribersnya naik, dan dia seneng banget nih. Tapi dia tersiksa. Semua orang tuh banyak banget yang komen dan subscribe dia tuh naik tuh, viewsnya naik, semuanya naik. Sampai suatu malam pas lagi mau tidur, tiba-tiba dia sakit perut. Perutnya tuh kayak melilit banget, dan akhirnya dia ke WC kan, dia mau muntah. Dan pas dia lihat pupnya ternyata keluar cacing guys, ih. Dan setelah ke dokter, akhirnya dia dikasih tahu kalau misalkan dia kena infeksi cacing pita. Cewek ini tuh gak boleh tidur, gak boleh merem, kalau enggak dia bakalan mati. Jadi cewek ini tuh pas lagi tidur malam-malam, tiba-tiba ada kayak sinar yang ngerangin mata dia. Dan pas dia lihat, ada nenek-nenek yang tiba-tiba ngomong, kamu gak boleh tidur dari sekarang. Karena kalau kamu tidur, kamu bakalan mati. Dan nenek itu pergi tiba-tiba. Dia nganggap semuanya awalnya tuh cuma mimpi, tapi kok kayak kerasa nyata. Dan tiba-tiba udah pagi aja nih. Akhirnya dia sekolah kan kayak biasa, ketemu teman-teman, pulang lagi. Dan dia kepikiran nih, aduh gue gak boleh tidur, gak boleh tidur. Akhirnya dia minum kopi, makan, belajar. Besok siangnya sekolah, ya udah kayak biasa, tapi agak ngantuk nih akhirnya. Dan malamnya lagi kalau nggak ngantuk, dia joget-joget denger musik sampai mandi es kayak gini. Besoknya di sekolah dia makin lemes, matanya di bawahnya tuh dihitam semua. Sampai akhirnya besok di kasur, dia tuh badannya demam, panas banget. Dibawa ke dokter, dan dokter mau nyuntikin sesuatu yang bikin dia tidur. Dia langsung panik banget. Cewek ini tuh bakalan mati kalau dia tidur. Jadi pas dokter mau nusukin sesuatu ke badan dia yang bikin dia bakalan tertidur, dia langsung panik dong karena dia nggak boleh ketiduran. Akhirnya dibawa ke psikiatris, dan psikiatris diceritain tuh dia katanya ketemu nenek-nenek, katanya takut mati. Dan akhirnya psikiatris bilang ini tuh namanya penyakit somnifobia. Itu tuh semacam ketakutan berlebih terhadap tidur, dan dalam hal ini ketakutan dia akan kematian. Akhirnya dia di sini dicoba dirawat, dan akhirnya dikasih kayak gummy bear gitu, kayak jelly-jelly. Dan ternyata setelah dia tahu jelly tersebut itu bukan jelly biasa, tapi jelly itu adalah obat tidur yang namanya melatonin. Dan setelah dikasih ini, dia tidur dan nggak ada kejadian apa-apa, dia tetap hidup. Dan di sini dia udah bisa mulai tidur normal lagi, jadi itu cuman kayak halusinasi biasa. Lagi asik nonton kegiatan pentasan nih di sekolah, tiba-tiba ada satu murid yang gerak-geriknya aneh banget, asli guys, ini serem banget. Jadi karakter utama di sini itu namanya Han Kyu Hwan, dan dia itu jadi sasaran bully banget guys di sekolahnya. Nih contohnya tuh. Jadi suatu hari pas lagi ada acara sekolah, tiba-tiba semua panitia yang ada di situ berubah jadi monster yang bakal makan otak anak-anak murid yang ada di situ.
Yang nanti setelah dimakan, monster itu akan menyerupai orang yang telah dimakan otaknya itu. Asli guys, bacanya ini deg-degan banget tiap episode. Jadi guys, ini tuh webtoon Shotgun Boy, yaitu prequel dari webtoon Sweet Home yang udah dijadiin drama. Artworknya itu khas banget dan asli ini tiap episode bikin deg-degan parah. Bapak ini manggil hantu anaknya yang udah meninggal dan kalian harus tahu apa yang bakal terjadi setelah ini. Jadi pasangan suami istri ini tuh baru aja kehilangan anaknya yang meninggal karena leukemia. Mereka itu sedih banget karena itu anak satu-satunya. Suaminya itu setiap hari stres banget ngedengerin istrinya itu nangis-nangis terus dan akhirnya dia datang ke dukun. Sampai akhirnya dukunnya itu nyuruh dia ngelakuin sebuah ritual. Tapi nggak muncul apa-apa nih. Besok paginya pas dia mandi, tiba-tiba di kacanya itu ada embun yang berbentuk love kayak gini nih guys. Tapi itu bukan istrinya, karena istrinya tuh masih tidur. Dan nggak cuma di situ aja, pas dia kerja, di jendela muncul, di buku muncul, bahkan pas dia makan itu ada kacang bentuknya love. Dia akhirnya cerita ke istrinya kalau misalkan itu anaknya yang ngasih pertanda. Tapi istrinya nggak percaya gitu aja, dan malah bahkan bikin mereka tuh berantem. Pas berantem tiba-tiba dia sakit di bagian jantung. Dan dia baru sadar itu adalah pertanda dari anaknya kalau misalkan dia punya penyakit jantung. Love ini artinya itu jantung. Anak ini lupa nutup pintu rumah pas orang tuanya nggak ada. Dan kalian harus tebak siapa yang datang kayak gini, serem banget. Jadi kedua anak ini tuh ditinggalin sama orang tuanya di sebuah apartemen. Jadi mereka bosan, mereka main PS, terus main ayunan keluar, dan balik lagi nih ke apartemennya. Pas balik orang tuanya itu belum pulang, tapi kok ada baju yang bau banget. Terus pintu kamar mandi juga mendadak kekunci dari dalam. Padahal orang tuanya belum pulang guys. Pas mereka lagi asik main, tiba-tiba pintu kamar mandi yang tadinya kekunci itu kebuka. Dan kelihatan seseorang yang pelan-pelan keluar dari ruangan itu. Mereka gugup banget. Mereka akhirnya lari ke bagian balkon karena cowok ini tuh tiba-tiba ngedeketin mereka dan berusaha ngebuka pintu balkonnya. Mereka tahan sekuat tenaga kayak gini sampai akhirnya tuh cowok nyerah. Dan dia masuk ke kamar-kamar, ngobrak-ngabrik cari-cari barang berharga. Dan dari balkon mereka teriak-teriak ke bawah untuk minta pertolongan. Dan untungnya setelah ini ternyata itu adalah tunawisma yang ketangkep. Seorang nenek mendadak meninggal dan pas digali kuburannya tiba-tiba keluar air, keluar ular. Ini kira-kira kenapa guys? Jadi suatu hari nenek ini tuh meninggal dan keluarga sedih pas digali kuburannya. Yang pertama kali itu tiba-tiba keluar air kayak gini. Keluarganya marah dong. Ini salurannya rusak atau apa sih, gali lagi. Akhirnya digalilah lubang kedua. Di lubang kedua ini keluarlah ular-ular dan batang-batang pohon. Dan akhirnya digali lagi lubang ketiga dan akhirnya bisa dimasukin nih kali ini. Nah suatu malam si cucu dari nenek itu tiba-tiba dimimpiin didatengin si nenek. Dia bilang katanya lubangnya kosong. Dia nggak tahu itu artinya apa. Dan besok harinya pamannya itu izin untuk mancing ke suatu danau. Tiba-tiba pas pulang dari mancing, pamannya meninggal. Dia mendadak tenggelam gitu guys. Dan besokannya tantenya ini ngajak dia jalan-jalan ke sebuah villa satu keluarga, tapi dia nolak. Dalam perjalanannya, tantenya meninggal. Dan ternyata arti dua lubang kosong adalah dua lubang yang tadinya digali si nenek, itu harus tuh ditutup agar tidak menimbulkan korban. Roh cewek ini tuh tiba-tiba keluar dari badannya, dan pas dia mau masuk lagi, ada yang narik dia dari belakang guys, serem banget. Jadi suatu hari cewek ini tuh tidur malam-malam guys, dan tiba-tiba dia kebangun dan ada di sebuah lift. Dia kaget banget nih. Akhirnya udah dia buru-buru cari lift ke kamar dia kan. Pas dia buka pintu, ternyata ada kayak biru-biru gitu di depan pintu orang. Dan pas dia lagi jalan ke lorong kamar dia, ada yang ngikutin gitu, ada suara langkah kaki. Dan ternyata ada yang ngikutin dia guys, dan sosoknya kayak gini, serem banget kan. Akhirnya dia buru-buru deh dari sini lari ke kamarnya. Dan pas dia sampai kamarnya, dia sadar kalau misalkan dia itu lagi sleep paralysis, jadi keluar dari badannya gitu. Akhirnya udah dia pengen coba masuk lagi, dan pas dia mau masuk, ditahan sama orang tadi. Dia bener-bener ditarik kayak gitu, tapi untungnya dia bisa ngelepasin dari tangannya, dan akhirnya dia berhasil masuk ke badannya lagi. Dan dia bener-bener kaget, karena kalau nggak balik lagi, hilang dia guys. Serem banget. Setiap bangun tidur anak itu tangannya selalu biru-biru kayak gini guys. Asli ini serem banget. Dan setelah itu dia dibawa sama orang tuanya ke dukun. Akhirnya dukun ini bilang anak kamu tuh gak akan hidup lama. Sampai akhirnya kenyataannya enggak. Dia tuh tetap hidup sampai sekitar umur 30 tahun. Dan suatu hari dia itu ke rumah temennya. Dan dia ngeliat toples-toples isi ular kayak gini guys. Dan ini tuh diawetin gitu pakai soju. Akhirnya temennya bilang itu adalah ular yang tadinya hidup guys. Terus dimasukin ke dalam toples. Dan setelah ularnya ini meronta-ronta dan mati sendiri, itu diawetin sama soju sekitar 3 tahun. Dan airnya itu dia minum, katanya selama minum ini gue sehat dan umur gue itu bertambah.
Nah karena dia sering sakit-sakitan, dia mikir dong, wah umurnya bertambah, kayaknya gue bakal panjang umur nih kalau bikin juga. Dan setelah ini 10 tahun kemudian dia dipenjara. Kenapa? Karena setelah pulang dari rumah temannya, dia nyulikin anak kecil, dan anak kecilnya itu dibikin kayak ular tadi. Karena dia pikir itu akan menambah umurnya juga, dan akhirnya dia meninggal di penjara.